Cari tempat yang tenang, yang sepi, terus jangan mikir apa-apa. Pikiranmu kadang-kadang harus dibersihkan. Yang tidak penting dibuang. Kadang-kadang seolah-olah kamu itu banyak masalah, seolah-olah itu bebanmu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini melanjutkan minggu lalu filsafat timur. Dimulai dari Tiongkok, Taoisme. Ya, saya harus agak hati-hati ngomongnya Tiongkok ya sekarang, bukan Cina. Sudah kadung Cina sejak kecil, jadi sok-sok keluarnya Cina. Semoga dimaklumi. Karena istilah Cina itu kan awalnya kayak dari Barat untuk menyebut orang-orang Tiongkok. Cina itu apa ya, konotasinya merendahkan. Kayak orang Malaysia bilang Indonesia hari ini itu Indon misalnya, itu Cina dulu. Atau kayak zaman Belanda kita disebut Inlander, itu Cina. Meskipun sebenarnya ya benar, dalam arti itu kan dari akar kata Jin, mungkin dinasti terakhir saat itu. Tapi konotasinya konotasi agak melecehkan. Kayak kamu kan kalau orang Malaysia bilang Indon itu kan manggel, meskipun yo Indonesia dipotong kan juga Indon juga. Atau kayak kamu bilang, wah dasar Jawa misalnya, dasar Batak misalnya. Loh itu bener memang aslinya Batak, cuma kan konotasinya nggak enak. Itu sama dengan Cina. Cuma di Indonesia awalnya dulu sudah benar pakai Tiongkok. Hanya saja pasca peristiwa G30S itu sekitar 66-67, terus istilah Cina populer dan direstui, dipopulerkan lagi. Meskipun kemarin 2014 direvisi lagi oleh SBY, ya sebut aja Tiongkok biar nggak menyakitkan hati mereka. Oke, jadi mulai sekarang latihan Tiongkok ya. Kalau saya lidahnya masih terbiasa Cina. Kalau saya ngomong Cina itu tidak melecehkan loh. Ini nadanya nada mesra pokoknya, bukan nada pelecehan. Ya, gimana Cin? Oke. Ya, oke. Ya, kenapa harus saya mulai dari Cina? Ini ikut sunnahnya Nabi. Jadi utlubul ilma walau bisi. Meskipun ada yang menafsirkan Sin itu bukan Cina. Cina itu kan memang sebutannya bukan Cina dulu, tapi Sindu. Sindu itu yang dirujuk daerah India, Hindustan. Jadi carilah ilmu sampai ke termasuk darat, karena Hindustan kan dikenal spiritualitasnya tinggi. Puncak-puncak peradaban spiritual adanya di India. Jadi ada yang menafsirkan utlubul ilma walau bisin itu bukan ke Cina tapi ke India. Tapi ya monggo lah, intinya kan disuruh nyari ilmu sejauh mungkin. Intinya kan cuma itu. Apakah itu Cina, apakah itu India, tidak masalah. Yang penting nyari ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, bismillah, kita awali Taoisme, bagian dari filsafat Tiongkok. Tiongkok banyak sekali. Bahkan ada di era puncak-puncak peradaban Cina itu ada istilah 1 juta filsafat. Ada era ketika lahir
Banyak sekali pikiran-pikiran filosofis khas Tiongkok. Yang jelas, filsafat Tiongkok punya beberapa karakter. Yang pertama, seperti saya bilang minggu lalu, khasnya filsafat Timur, termasuk filsafat Jawa, itu harmoni. Jadi hidup yang selaras, hidup yang mapan. Jadi bukan progresivitas, bukan maju dan meraih sesuatu, tapi mapan dan seimbang. Itu khas Timur. Saya bilang minggu lalu, DNA-mu, karena kamu DNA-nya orang Timur, itu lebih mudah untuk hidup harmoni daripada hidup progresif. Kalau sudah mapan, nyaman, itu kamu biasanya susah sekali untuk diajak ngapa-ngapain sudah. Kos itu kalau sudah nyaman, meskipun kosnya jelek, itu kan pindah aja beratnya luar biasa. Itu sudah DNA. Padahal keluar negeri itu mungkin progres, tapi bagi kamu mikirnya bisa berkali lipat karena khawatir kenyamananmu hari ini terusik. Itu khas dunia Timur. Kalau disuruh berubah itu lama prosesnya. Itu khas kita. Jadi ciri pertama, filsafat Tiongkok sama seperti filsafat Timur yang lain, mencari keseimbangan dan harmoni. Yang kedua, konektivitas. Jadi semua filsafat Cina lagi, filsafat Tiongkok bilang bahwa elemen-elemen hidup, apakah itu biotik atau abiotik di sekelilingmu, itu saling mempengaruhi. Jadi kondisimu sekarang, apakah itu kondisi fisik maupun kondisi rohani, saling timbal balik dengan lingkungan sekelilingmu. Apakah itu lingkungan manusia yang lain, atau alam semesta, atau hewan, atau tumbuhan. Itu cirinya. Yang itu nanti kan, makanya muaranya dia harus harmonis. Kalau kamu hari ini kok pilek, itu pasti ada timbal balik dari lingkungan sekelilingmu. Mungkin karena kamu nggak bersih, atau karena kamu selama ini gaya hidupmu kacau, makannya sakarepe dhewe, terus terjadi disharmoni, terus kacau. Apapun yang kamu rasakan hari ini itu timbal balik dari lingkungan, elemen-elemen yang ada di sekelilingmu. Kok kamu hari ini galau, bete, sumpek, itu pasti ada sesuatu yang disharmoni, entah secara mental atau secara fisik. Itu ciri kedua. Tinggal kamu cermati aja. Kalau sudah ketemu penyakitnya, diseimbangkan. Misalnya apa wis, yang bikin kamu paling galau hari ini apa? Berita TV misalnya, kan? TV itu bagus, tapi kalau tidak proporsional juga merusak. Internet itu bagus, tapi kalau nggak proporsional, memakainya tidak sesuai kebutuhan juga pasti merusak. Facebook itu bagus, kalau makainya nggak proporsional juga pasti ada dampaknya yang nggak bagus. Segala yang berlebihan, itu kan pesannya agama kan gitu, pasti nanti lahirnya disharmoni. Internetan terus pagi sampai sore, yo rasakan sendiri akibatnya. Facebookan terus, bikin status terus, rasakan sendiri akibatnya, ya kan? Kadang-kadang kamu posting apa, tiba-tiba ada yang komentar nggak enak. Wis itu resiko, salahmu dewe bikin status terus-terusan, ya kan? Nah, itu ada disharmoni. Lingkungan sekeliling pasti berpengaruh, jangan salah. Tiap hari bikin selfie, posting fotomu di Facebook gitu kan, kamu mau kan semua nge-like. Tiba-tiba ada yang dislike, ada yang komentar jelek, itu kan kamu galau luar biasa. Nah, itulah resikonya kamu selfie. Harus siap, kalau nggak siap ya disharmoni kamu kan. Jadi jangan keliru, hati-hati. Kita yang ngumpul hari ini itu saling mempengaruhi loh, jangan salah. Kalau ada satu temenmu sebelahmu nggak tenang aja, kamu kan juga ikut
sebel mungkin ikut dia bolak-balik, dia tolah-toleh, atau temenmu sebelah nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngantuk aja, bolak-balik teklak degluk, itu kamu di sebelahnya kan juga piye toh cah ini, kamu juga ikut gelisah. Dia berjuang mati-matian nahan ngantuk, kamu berjuang mati-matian biar nggak sebel pada dia. Saling mempengaruhi. Kadang-kadang saya ngomong gini itu tidak lucu sebenarnya, cuma ada satu yang ketawa, yang lain kan ketularan. Jangankan ketawa, kamu anggap aja. Apa anggap itu bahasa Indonesia nih? Kamu menguap aja, kadang-kadang nggak sadar nular loh menguap itu. Kamu wah, temannya tiba-tiba sebelahnya juga ikut menguap. Ada elemen-elemen, bahkan penelitian-penelitian terbaru fisik juga begitu. Hubunganmu dengan lingkungan tidak hidup di sekelilingmu juga begitu. Makanya temuan-temuan baru tentang tanam menanam, tentang memelihara binatang, itu kan pendekatannya tidak pendekatan subjek objek, tapi pendekatan interrelasi, konektivitas. Kadang tanamannya harus diajak ngomong, kadang kan gitu ada sekarang yang terbaru. Jadi kalau kamu sedang punya ikan, sedang ngingu kambing, nah itu akrabilah mereka secara person, biar pertumbuhannya optimal karena saling mempengaruhi. Nah, itu khas dunia timur yang sekarang mulai dijelajahi oleh orang-orang barat. Yang ketiga, humanisme. Ada ciri yang agak beda antara humanisme barat dengan humanisme timur. Antroposentrisme barat itu melihat dimensi eksistensial manusia, tampakan keluarnya apa. Sementara humanisme timur itu lebih melihat esensi kemanusiaan itu apa. Jadi timur mencari jati diri rohaniah manusia, kalau barat mencari jati diri jasmaniah, gampang-gampangannya itu. Sama-sama humanisme. Maka timur melahirkan peradaban saintifik material yang luar biasa, dan barat melahirkan peradaban saintifik material, timur melahirkan peradaban yang rohaniah. Dan apa ndak ada materialnya? Ada, cuma yang material ini ngikutin yang rohaniah. Jadi orang Tiongkok zaman itu ya teologinya teologi tentang yang gaib, teologi tentang yang metafisika. Nah yang fisik itu jadi imbasnya yang metafisik. Coba dilihat bangunan-bangunan kuil yang luar biasa. Itu kan kalau nggak ada ilmu materi, ilmu arsitek yang luar biasa, dia nggak akan lahir. Syair-syair, karya-karya seni, karya-karya budaya kan luar biasa zaman itu. Itu kan materi semua, tapi lahir dengan basis dunia mental spiritual yang luar biasa. Sebenarnya nggak bisa dipisah material spiritual itu. Hanya saja kesalahan modern adalah ketika dia material, yang spiritual ditinggalkan karena dianggapnya yang spiritual itu tidak ada atau tidak bermakna paling tidak. Nah itu masalah bagi timur. Karena bagi timur materi itu akan ngikut pada yang rohani. Kalau rohaninya beres, materinya gampang dikejar. Tapi tidak bisa kebalikannya. Orang yang hatinya tentram itu punya apa saja, uangnya berapa saja, dapat nilai apa saja, dia masih tetap bisa jalan. Tapi kalau hatimu galau, berapapun banyak uangmu, sebesar apa nilai ujianmu, tetap tidak bikin kamu tentram. Itu cara berpikir timur. Maka harmoni dinomorsatukan. Yang keempat, filsafat Tiongkok karakternya adalah pragmatis. Jadi di timur tidak ada sign for sign. Kalau kamu belajar sesuatu, kalau kamu punya ilmu, harus jelas rumusan lakunya. Harus jelas, terus kamu harus ngapain. Harus ada pertanyaan itunya.
Lama ya nunggu pesawat. Nggak apa-apa. Air Asia kah? Ya, saya sarankan kalau naik pesawat kamu pakai Air Asia. Kompensasinya besar kalau kecelakaan. Iya. Oke. Jadi yang keempat, pragmatis. Harus ada relevansi konkretnya dengan perilaku. Tidak ada ceritanya orang ilmunya tinggi kok jahat. Di timur selalu korelatif, orang jahat itu mesti bodoh dia. Kenapa? Ilmu dia punya korelasi dengan perilaku. Kalau dalam agama, iman itu harus selalu nyambung dengan amal soleh. Nggak boleh ada orang ilmunya tinggi kok perilakunya jahat, berarti dia belum berilmu. Kalau bahasanya orang Jawa, ilmu itu kelakone kanthi laku. Kalau lakumu tidak menunjukkan ilmumu, ya kamu bukan orang berilmu. Jadi tidak sekedar punya ilmu, tapi berilmu itu susah ya. Berilmu itu ilmunya sudah inherent dalam dirimu, integratif. Kayak kamu itu mungkin informasi keilmuannya luar biasa, wong sudah mahasiswa. Tapi secara timur belum disebut berilmu, karena lakumu belum korelatif dengan ilmumu. Jadi kan kamu sudah dapat ilmu macam-macam lah, mulai SD sampai kuliah ada PMP, PKN, ada matematika, IPS, IPA, tapi kan tidak korelatif dengan perilaku, hanya hafalan, sehingga gampang hilang. Hari ini kamu tak suruh UAN lagi SMA mesti nggak lulus kabeh. Kenapa? Ilmunya ilmu hafalan, tidak korelatif dengan lakumu. Coba ilmu itu korelatif, itu tidak akan hilang. Diuji kapanpun tetap relevan. Nah itu gaya timur. Jadi intelektualitas itu nyambung dengan perilaku. Maka di timur ulama itu tidak sekedar dia ilmuwan, tapi juga kalau bahasa Indonesianya begawan. Begawan itu ilmunya, perilakunya, nasihat-nasihatnya itu nyambung. Nah itu cirinya timur. Ya kalau kita mungkin lebih banyak gaya barat hari ini. Jadi sign for sign. Ilmu ya untuk ilmu. Jadi nyopet juga ilmu, maling juga ilmu. Yang penting ada ilmunya. Kan selama ini kamu punya ideologi belajar ilmu maling kan tidak apa-apa, yang penting saya nggak maling kan gitu. Tapi kalau di timur ideologi kayak gitu tidak laku, karena ilmu harus korelatif dengan perilaku. Maka cari ilmu yang baik-baik saja. Kalau kamu belajar ilmu yang jelek-jelek, kalau di timur, meskipun kamu bilang tidak dilakukan, pasti ada pengaruhnya terhadap mentalitasmu. Coba ya kamu belajar ilmu cara membobol email temen, itu aja kan. Simpel kan itu. Enggak Bapak, saya cuma belajar, itu kan ilmu Pak. Enggak percaya aku. Ya kan, seandainya nggak kamu lakukan bobol, mungkin dengan punya ilmu itu kadang-kadang muncul niat jelek, muncul seandainya tak bobol gimana ya, nggak boleh itu kan muncul niat jelek dengan punya ilmu itu. Kamu belajar ilmu maling misalnya, saya cuma belajar Bapak, tapi kan kadang-kadang muncul hasrat, muncul ini mobil ini kalau cuma butuh paku satu bisa buka, ini bisa tak bawa ini. Dari pikiranmu kan gitu akhirnya. Gara-gara kamu punya ilmu maling, meskipun kamu nggak gitu beneran. Nah itu gaya timur. Maka hati-hati dengan yang kamu masukkan di kepalamu, karena yang kamu masukkan di kepalamu, kan sering saya bilang, itu menentukan perilakumu. Gayamu hari ini, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, itu sebenarnya tergantung apa yang kamu masukkan. Nah itu filsafat timur. Oke, ini gaya yang agak beda dengan barat kemarin. Kalau barat kan hanya lihat tampilan, hanya lihat fisiknya. Oke, sejarah ya itu nulisnya masih pakai Cina-Cina, tidak apa-apa, dimaklumi aja.
Itu konotasinya bukan melecehkan loh ya. Konotasinya mesra-mesraan. Jadi sejarah Cina itu termasuk salah satu peradaban kuno. Bahkan bisa ke belakang sampai 1600 sebelum Masehi terdeteksinya mulai lahir dinasti. Kan luar biasa. Indonesia kerajaan-kerajaan kuno sudah masuk Masehi abadnya. Islam aja masuk sini abad ke-7. Jadi sudah Masehi. Ini 1600 sebelum Masehi. Sudah terdeteksi. Lebih kuno lagi banyak. Kayak yin yang itu sebenarnya ideologi kuno, meskipun nanti dimanfaatkan oleh Tao. Nah, puncak peradaban Cina itu antara 1600 sampai 1911. Jadi mulai 1600 sebelum Masehi sampai 1911 Masehi. Sekitar 10 dinasti. Ya pokoknya kalau pengen ngerti sejarahnya ya sering-sering nonton film Cina. Ya mulai kalau Sun Gokong itu sebelum Masehi. Nah, itu kan khas, tidak ada yang kayak gitu. 1912 baru ada Republik Rakyat Cina. Ya mereka dinasti besar dan bagi saya masih tetap bisa melestarikan kebesarannya hingga hari ini. Kan salah satu raksasa di dunia ini dalam bidang apapun, termasuk sains, termasuk ekonomi, termasuk budaya, termasuk itu Cina. Diakui atau tidak diakui. Nah, era jutaan pemikiran, atau ada yang menyebut zaman 100 ahli filsafat. Era ketika lahirnya filosof-filosof besar itu dimulai di era dinasti Zhou. Ya, sekitar 750-an sebelum Masehi. Mengapa lahir para filosof besar? Ketika lahir krisis-krisis. Jadi krisis melahirkan banyak pemikir di era itu. Sebenarnya krisis itu kesempatan luar biasa kita untuk mengasah kepekaan intelektual, kepekaan sosial, kepekaan politik. Karena krisis itu kan menggelisahkan. Kecuali di Indonesia, kita sudah terbiasa dengan krisis. Jadi krisis itu biasa bagi kita. Jadi kalau ada, oh ini negara kok kacau, biasa. Nah ini pemerintah kok ruwet, biasa. Sudah sejak dulu gitu. Kita nggak pernah ada pemerintah yang nggak ruwet. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman Gus Dur, zaman Megawati, kapan ada pemerintah yang normal? Nggak ada. Jadi kita sudah terbiasa dengan krisis. Nah, makanya tidak lahir banyak filosof. Wong biasa kok. Filosof itu kan lahirnya karena luar biasa. Nah, mungkin kalau besok ada pemimpin yang beneran yang bikin negara nggak ruwet, baru lahir filosof-filosof di Indonesia. Kalau di Cina kebalikannya, era pergolaan politik, perang yang tidak selesai-selesai melahirkan para filosof besar. Jumlahnya banyak, makanya disebut zaman ratusan ahli filsafat. Ada yang bilang jutaan filosof. Cuma yang paling besar ada 4 aliran. Yang pertama Mohisme, yang kedua legalisme, yang ketiga Taoisme, yang keempat Konfusianisme. Yang hari ini dominan di Tiongkok sebenarnya 3: Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Yang hidup sampai hari ini dan dominan. Yang sangat mempengaruhi mentalitas sebenarnya Konfusianisme. Akan kita bahas minggu depan. Tapi Taoisme juga hidup. Biasanya agak dekat dengan ajaran-ajaran Buddhisme. Mohisme, Mozu juga ajaran-ajarannya kelihatannya agak gabung dengan Taoisme kalau hari ini. Legalisme agak bau Konfusianisme karena pencetusnya ahli politik dan pejabat pemerintahan.
Cuma untuk Cina kita angkat dua saja, Taoisme dan Konfusianisme. Yang Buddhisme nanti ketemu di sumbernya di India. Jadi setelah Cina, Taoisme dan Konfusianisme, kita kembali lagi ke Barat untuk melanjutkan postmodern. Ini harus diseling-selingi biar kamu nggak terjebak Barat atau terjebak Timur. Karena kalau terlalu lama di Timur, nanti lama-lama kamu melupakan realitas hidupmu yang nyata. Tapi terlalu lama di Barat, kamu melupakan mentalitasmu. Jadi harus diselang-seling. Oke. Malam ini kita ngomong Taoisme. Pencetusnya Lao Tzu namanya, atau Lao Dan, atau Li Er, atau Lao Xi, atau Lao Tse. Ya, namanya banyak. Itu sesuai dialeknya. Yo kayak orang Jawa itu loh, ada dialek Banyumas, ada dialek Solo, ada Surabaya, ada Banyuwangi Osing, itu jadinya gitu dialognya. Ini artinya guru, artinya orang besar, itu Lao Tse. Awalnya dia pejabat pemerintahan, tapi terus melihat gejala-gejala korupsi, gejala-gejala perang yang tidak ada akhirnya, dan runtuhnya kemanusiaan. Maka dia terus nyepi dan menjadi tokoh spiritual. Kalau di Tiongkok dia adalah maha guru, di Indonesia mungkin kelas begawan. Bahkan ada yang menganggap dia dewa, tokoh legendaris. Mitos-mitosnya banyak. Ada cerita Lao Tzu ini begitu lahir sudah punya jenggot. Iya. Dan kenapa sudah punya jenggot? Karena ada yang bilang ibunya merasa mengandung Lao Tzu itu selama 62 tahun. Sejak dideteksi itu sampean ini hamil, nggak lahir-lahir sampai 62 tahun. Jadi tua ning weteng. Sehingga begitu lahir jenggotnya wis dawa. Mitosnya begitu. Yo, saya nggak tahu aslinya, wong saya nggak ikut lihat. Tapi mungkin itu karena saking kagumnya orang pada kebijaksanaannya Lao Tzu. Nah, kitabnya yang terkenal dari Lao Tzu yang nanti jadi cikal bakal Taoisme adalah Tao Te Ching, atau Kitab Jalan dan Kebajikan, The Book of the Way and Virtue. Ini sebenarnya tipis kitabnya. Bagi yang suka silahkan di-download langsung. Sudah ada terjemahannya di internet. Hanya saja terjemahannya nggak bagus. Mungkin karena diterjemah pakai Google Translator. Makanya nanti ada beberapa kutipan tidak saya ambil bahasa Indonesianya, tak ambil bahasa Inggrisnya. Belum sempat tak terjemah ke Indonesia. Tao Te Ching itu disusun oleh Lao Tzu ketika dia mau pergi dari istana. Di tengah jalan dicegat oleh sahabatnya, pejabat istana juga, namanya Yin Xi. Yin Xi ini, mbok saya ditinggali kebijaksanaanmu untuk jadi pedoman hidup kita bareng-bareng. Akhirnya dia nulis sekitar 5.000 karakter. Karakter itu tidak sama dengan huruf kalau di Cina, karena setiap karakter itu punya makna yang nanti melahirkan Tao Te Ching. Disusun selama 3 hari. Dan itu nanti yang kita jelajahi isinya kitab Tao Te Ching yang jadi sumbernya Taoisme. Oke, sebelum masuk ke Taoisme perlu dicatat kalau saya ngomong Taoisme itu tidak sama persis dengan agama Tao, tidak sama persis dengan populer traditionnya Tao, tapi mungkin lebih masuk ke
filsafatnya. Karena tahu itu ada agamanya, ada populer traditionnya, ada filsafatnya. Yang populer tradition itu mungkin yang kalian kenal lah. Ada feng shui. Rumah harus ngadep kemana, enaknya keluar rumah jam berapa, kalau kamu naruh kamar tidur di depan pintu sehat apa enggak, itu feng shui. Jadi ya itu punya kalkulasi-kalkulasi sendiri. Kenapa masjid ini rasanya longgar, rasanya nyaman kalau masuk, kok nggak sama dengan rumahmu? Padahal ukurannya mungkin sama besarnya. Nah, itu ada pengaruh feng shui, mungkin pintunya, posisinya, dan lain sebagainya. Itu populer tradisinya tahu. Atau mungkin ada yang pernah dengar Tai Chi. Itu sumbernya juga tahu. Baik yang ilmu tenaga dalam, ilmu silat, ilmu pedang, kan ada semua Tai Chi. Atau pengobatan-pengobatan tradisional gaib. Kalau sering nonton film Cina sing bangsane vampir-vampiran, ada jimat, ada itu tahu. Ya. Jadi ya kalau di sini pengobatan sinse itu, nah, itu tahu. Itu popular tradition. Kita nggak akan menjelajahi itu. Kalau yang tertarik ya silahkan. Bagi yang suka akik, nah itu belajarlah feng shui, belajarlah tahu, nanti ngerti cocoknya kamu pakai batu apa. Nggak asal akik. Kalau asal akik, jangan-jangan akiknya itu nggak nyambung sama dirimu, jadi pengaruhnya negatif malahan. Jadi harus belajar. Kamu lahirnya tahun berapa, siomu apa, terus gayamu apa, terus pantasnya pakai batu jenis apa, itu feng shui. Kalau nilaimu jelek terus, jangan-jangan akikmu salah. Nggak nyambung sama pribadimu. Kamu pakai akik apa, harusnya pakai akik apa. Nyari pacar kok nggak dapat, jangan-jangan feng shui-nya keliru. Kamar kosnya mungkin harus ganti, kamu nggak di situ. Itu feng shui. Ada yang sebagai agama, termasuk di kuil, kan ada kuilnya sendiri yang tahu. Ini tokohnya. Ini lukisan sangat terkenal tentang Lao Tzu. Jadi waktu dia keluar dari istana itu dia naik kerbau. Dan ilustrasinya seperti itu. Tokoh-tokoh besar tahu, mungkin pernah dengar. Zhuangzi itu muridnya yang paling terkenal. Ahli filsafat dari Tao itu Zhuangzi. Atau Zhang Shangfeng. Mungkin ada yang pernah lihat Tai Chi Master. Meskipun itu fiksi, tapi yang diceritakan bukan fiksi. Dia ahli bela dirinya Tao. Dia yang menemukan Tai Chi Chuan. Jadi ahli bela diri, biasanya kayak orang pakai tenaga dalam. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Itu Zhang Shangfeng. Modelnya seperti itu. Terus ada yang ahli pengobatan, Kahong, dan ahli astronomi, Tao Hong Xi. Itu orang-orang yang jadi tokoh besarnya Taoisme. Ini kalau yang tahu yang agama, dia punya dewa, namanya Taisang Lao-Tzu. Dewa tertingginya agama Tao. Yang bawa kipas, yang suka nonton Sun Gokong pasti ketemu orang ini. Ya. Oke. Jadi ciri khasnya dewanya Taoisme. Jadi jangan salah, itu bukan fiksi kamu nonton film itu dewanya, agamanya. Oke. Yang bawa kipas ada gambarnya yin yang. Oke, kita masuk ke filsafatnya sekarang. Saya nggak bahas agamanya ya, jadi kita nggak akan sibuk dengan ritual-ritualnya Taoisme. Kita masuk ke kitabnya Tao Te Ching. Apa sih Tao? Sejak tadi Toa Tao itu. Apa Tao itu? Kamu kenali Cao, Tao nggak kenal. Tao adalah
Tidak bisa didefinisikan. Kalau kamu baca Tao Te Ching, tidak bisa kamu mendefinisikan tahu. Tidak ada definisinya. Susah ya terus. Kalau ini yang tak tulis di situ tahu adalah itu hasil penelitian ya para ilmuwan setelah baca-baca. Oh berarti tahu itu. Itu kesimpulan mereka. Tapi tidak terdefinisikan. Kalau ada orang tanya, tahu itu apa? Tidak ada definisinya. Jalani aja hidupmu apa adanya. Nanti kamu akan ngerti sendiri apa itu tahu. Itu kan membingungkan. Tahu adalah kenyataan terakhir. Susah ya. Kalau bahasa Jawa mungkin lebih pas. Tahu adalah kasunyatan. Realitas hidup yang sejati. Itu tahu. Realitas hidup yang sejati itu kan tidak bisa dipikir, tidak bisa digambarkan, tidak bisa kamu reka-reka. Selalu dia melampaui apa yang kamu pikir. Itu realitas, kasunyatan. Yang ini nanti diadopsi oleh Heidegger ke barat, jadi namanya faktisitas. Hidup kita itu kan berhadapan dengan kasunyatan. Bukan kamu yang nyetir, tapi kasunyatan yang nyetir. Kamu pinginnya malam hari ini ngajinya kayak gimana, tapi ketemunya cuma kayak gini. Itu kasunyatan. Atau kamu merasa, alah ngaji mesti ngantuk. Begitu, ternyata nggak ngantuk. Itu kasunyatan. Bukan kamu yang nyetir. Dulu waktu kecil cita-citamu jadi pilot, jadi dokter, jadi apalah. Tapi begitu lu kuliah kok UIN, Usuluddin, mesti tidak bisa. Itu kasunyatan. Nah ya kan masa Usuluddin jadi pilot ya dalane sekondi. Jadi realitas hidup yang sejati yang harus kamu hadapi. Kalau digambarkan nanti ketemunya kayak penggambaran tentang Tuhan. Meliputi segala sesuatu, mendasari segala sesuatu, mengatasi segala sesuatu. Kalau dipersonifikasikan, kasunyatan itu jadinya Tuhan. Itu yang membedakan agama-agama timur yang disebut agama bumi oleh beberapa ilmuwan dan agama-agama formal, agama wahyu. Agama-agama timur jarang mempersonkan yang kamu sebut Tuhan. Kalau agama formal semua dipersonkan. Ada sosok tertentu. Kalau di timur enggak. Kayak tahu ini kan. Dia meliputi segala sesuatu. Dia mendasari segala sesuatu. Melampaui segala sesuatu. Dan gara-gara dialah realitas ini ada. Bahkan dia sendiri adalah dasar dari realitas itu. Itulah tahu. Dijelaskan nggak bisa. Kamu jalani dan rasakan aja. Hujan itu juga kasunyatan. Kamu nggak mikirkan tadi mau hujan, tiba-tiba hujan. Itu faktisitas yang harus kamu hadapi. Bukan kamu kan yang kontrol, bukan kamu yang ngatur, tapi ada yang ngatur. Jalanmu malam ini berarti harus berhadapan dengan hujan. Tahu. Yang secara harfiah artinya jalan. Jalan alam semesta dan jalan kehidupan manusia. Yang helm dan jaketnya di luar harus diambil. Karena kalau enggak helmmu jadi ciduk nanti. Oke, ya. Jadi secara harfiah tahu itu artinya jalan. Jalan alam semesta, jalan hidupnya manusia, dan jalan dari kenyataan yang sejati. Itulah tahu. Nah ini jangan ditanyakan definisi tepatnya apa. Dia tidak bisa didefinisikan. Hanya bisa dipahami dengan cara apa? Direct experience. Dengan cara huduri, pengalaman langsung. Kalau kamu ingin merasakan tahu, hiduplah yang benar. Jalani hakikatmu sebagai manusia yang benar. Kamu akan mendapatkan tahu. Jadi itu
Yang pertama. Oke, jalan yang kayak gimana sih? Tao itu di Tao Te Ching dijelaskan, untuk kamu kenal Tao, tempuhlah jalan alami. Jalan alami itu mirip jalannya air. Jadi air itu kan dia selalu patuh pada karakter alaminya dia. Hujan ini kan termasuk bukti analogis dari Tao. Air itu kan selalu adaptif. Dia tidak pernah menolak takdir yang dijatuhkan pada dirinya. Kadang-kadang dia dikasih teh, dikasih gula, jadilah teh, terus diminum. Dia tidak pernah memberontak. Nasibnya baik, dia diminum. Atau ada yang jadi hujan, nanti masuknya ke got. Ada yang di kamar mandi, nasibnya agak jelek, dia takdirnya harus, tapi nggak memberontak. Dia ngerti jalannya memang harus seperti itu. Padahal dia kuat luar biasa loh. Kalau dia mau, alam semesta bisa hancur oleh kekuatannya. Masih ingat tsunami, masih ingat banjir. Tapi kalau terjadi banjir dan macam-macam, itu bukan karena dia. Dia hanya ikut takdirnya. Karena kamu yang menebangi pohon, maka lahirlah banjir. Alam jadi tidak harmonis. Jadi air dia kuat, tapi luas, dan mau menerima takdir dirinya. Ciri pertama. Ciri kedua, air itu jernih dan tenang. Tidak ada air kotor. Yang ada air yang dikasih kotoran, air yang dikotori. Tidak ada air cemar. Yang ada air yang dicemari. Semua makhluk hidup, katanya Tao, dasarnya adalah jernih dan tenang. Termasuk manusia. Tidak ada manusia jelek, tidak ada manusia rusak. Yang ada adalah manusia yang dirusak atau merusak dirinya sendiri. Nah, itu Tao. Oke, jadi analoginya air. Nanti di banyak bait yang ada di Tao Te Ching itu cerita tentang dahsyatnya, luasnya, kuatnya, dan jernihnya air. Termasuk bermanfaatnya air. Oke, masuk. Kita tinggalkan air biar hujannya nggak terlalu deras. Sekarang masuk ke manusia. Yang mumpung pas ngomong air kan airnya banyak. Sekarang ganti, sekarang ngomong manusia. Oke, gimana sih cara hidup manusia yang berpola air itu? Yang pertama adalah ikuti jalanmu secara alamiah. Maka kunci pertama untuk menjalankan Tao adalah kenali dirimu yang sejati. Siapa kamu? Janjane watekmu itu apa? Kayak gimana sih? Cirimu itu apa? Kenali dan ikuti jalanmu. Jadi orang yang kenal dirinya dan mengikuti jalannya, hidupnya akan stabil.
Tidak akan gampang protes, nggak gampang galau, nggak gampang ngamuk. Kalau sukses dia nggak terlalu seneng, kalau gagal dia nggak terlalu sumpek. Kenapa? Karena dia tahu itu sudah jalannya. Jalannya wis ngono arep piye meneh. Yang penting kamu sudah melakukan sesuai jalanmu. Kuliah saya sudah belajar Pak, wong tugasnya mahasiswa itu belajar. Saya sudah ngumpulin semua tugas yang diperintahkan. Dan ujian juga sudah mati-matian garap. Jalanku sudah ketumpuh. Hasilnya wallahu a'lam bishawab. Silahkan kasunyatan yang ngatur. Lulus ya memang wis dalane ngono, ndak lulus ya memang dalannya gitu. Itu tahu. Kok nilainya jelek? Mungkin jalannya harus melalui nilai jelek. Baru ada sesuatu yang lain yang akan lahir. Jangan dipaksa. Jangan nilai jelek terus ngamuk-ngamuk terusan. Atau jangan nilai jelek terus besok gak belajar lagi. Biar aja. Yang penting jalanmu sudah kamu tempuh. Itu gayanya tahu. Punya pacar kok putus, ya mungkin jalannya memang harus gitu. Yang penting kan kamu sudah melakukan yang harus kamu tempuh, dan tidak melakukan yang jangan ditempuh. Pokoknya kan kamu sudah SMS, sudah antar jemput, sudah mention tiap hari, sudah. Nah, urusan selanjutnya kok putus, wallahu a'lam bishawab. Biar Allah yang ngatur. Itu jalan. Jadi ikuti jalanmu. Kalau sukses jangan sombong, wong itu bukan karyamu. Realitas yang menggiring kamu jadi sukses. Kalau gagal jangan putus asa. Itu juga bukan karena dirimu, tapi realitas yang membawa kamu jadi gagal. Mungkin dengan gagal itu ada target selanjutnya yang akan lahir. Kalau tidak melewati gagal, tidak akan lahir yang sudah diatur skenarionya oleh kasunyatan. Yang kalau dalam Islam kan kita menyebutnya Allah. Banyak kan orang yang gara-gara gagal terus jadi luar biasa. Untung kamu kemarin putus, coba nggak putus, kamu nggak kumlot mesti kuliahnya. Nah itu kan, untung kamu nggak punya pacar, untung kamu kemarin nggak lulus kuliah. Coba kamu lulus, kamu tidak ketemu sama dosen yang ini misalnya, kamu harus ngulang. Dan dengan ketemu dosen ini kamu dapat sesuatu yang berguna untuk hidupmu besok. Itu yang ngatur kasunyatan. Jadi jangan dipaksa. Jangan memaksa realitas untuk bunyi sesuai kehendakmu. Biarkan realitas membunyikan dirimu agar harmoni dengan lingkungan sekelilingnya. Itu gaya tahu. Itu tidak gampang. Kamu harus pintar identifikasi diri. Oke ya. Jadi itu jalan manusia. Sudah ada garisnya di langit menurut tahu. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Tempuhlah jalan itu, tidak usah peduli hasilnya. Kalau orang tanya, kenapa harus ngaji? Ngaji aja. Hasilnya, kamu ngaji bertahun-tahun kok nggak pinter-pinter, ya nggak apa-apa, yang penting ngaji. Urusan hasil, wallahu a'lam bishawab. Wong yang belajar serius juga nggak pinter-pinter kok, banyak. Biar aja, yang penting tetap kamu belajar. Pinter itu takdir, tapi sungguh-sungguh belajar itu ikhtiar. Ikhtiar itu berarti menempuh jalan. Jadi sukses itu takdir, tapi rajin dan malas itu ikhtiar. Nah, itu kombinasi antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi harus kamu tegaskan itu. Enggak semuanya takdir, enggak semuanya takdir rusak. Hidup ini kan itu kayak zamannya, kemarin tak ceritain zamannya Umar bin Khattab, ada maling dipukuli orang sak kampung dia. Loh ini kan takdir kok saya dipukuli. Jalanku kan maling memang, takdirku maling. Wong saya maling kok dipukuli. Terus Umar kan nggak mau kalah, dijawab, loh aku mukuli kamu ini juga takdir. Takdirku sekarang mukuli kamu, jadi kamu jangan komplain kalau dipukuli. Itu sebenarnya wilayah ikhtiar memang.
Gitu loh. Kamu tidak bisa ngontrol hasil. Ikhtiarmu maling, bisa sukses. Maling bisa nggak sukses. Kalau nggak sukses ya ketemu orang banyak dan dipukuli. Jadi hasil bukan kita yang ngontrol, tapi jalan. Kalau nggak kepingin dipukuli ya jangan maling, kan itu aja. Masing-masing ada jalannya. Itulah jalannya manusia. Ini simbol paling terkenal dari Tao. Jadi yin yang, dualitas, dualisme. Alam semesta ini selalu sifatnya berpasangan. Dan pasangan-pasangan ini harus ada demi keseimbangan. Kalau tidak, yang lahir adalah ketidakseimbangan dalam hal apapun. Bedanya sama Barat, kalau Barat melihat dualitas itu konflik, tapi kalau Timur melihat dualitas itu komplementer. Kalau Barat, mungkin karena kamu terpengaruh Barat, melihat benar dan salah, siang dan malam, baik dan buruk, apalagi indah dan tidak indah, itu sesuatu yang konflik. Kalau bagi Tao, enggak. Itu bukan sesuatu yang konflik, yang saling kalah mengalahkan, tapi saling komplementer. Mungkin ada belum tak anu. Jadi komplementer itu maksudnya saling melengkapi. Tidak ada cakep kalau nggak ada yang jelek. Kamu disebut cakep kan karena yang lain jelek. Maka yang cakep berterima kasihlah pada yang jelek. Terima kasih ya kamu jelek, akhirnya saya yang cakep. Loh ya kan? Loh kalau podo kafe cakep kafe ya ndak ada cantik, ndak ada buruk. Ada baik, pasti ada buruk. Karena lahirnya kebaikan itu dari ketika keburukan eksis. Complementary contraries. Komplementer, yin dan yang, lembut dan keras. Kamu harus punya sisi lembut, juga punya sisi keras. Kalau kamu punya yang saja, keras saja, hidupmu tidak akan seimbang. Mungkin kamu umur-umur berapa sudah kena penyakit jantung. Atau lembut saja juga tidak akan seimbang. Ya mungkin umur-umur berapa kamu sudah darah rendah, lemes, sudah. Harus seimbang, kamu bisa marah tapi juga bisa lembut, bisa sabar. Di momen tertentu kamu juga harus marah, meskipun marahnya juga tidak kebablasan. Marah yang diimbangi oleh kelembutan, oleh kesabaran. Jadi dualitas dalam hidup harus muncul dan seimbang. Kalau enggak, yang lahir adalah kebingungan dan kekacauan. Harus ada yang pinter, tapi juga harus ada yang tidak pinter. Kalau pinter semua justru bumi ini rusak. Coba aja. Kalau semua pinter terus pingin jadi dokter kabeh, rusak wis. Semuanya pengen jadi dokter, pasiennya siapa? Kalau pinter filsafat, filosof kabeh apa meneh. Tiap hari gue kiran debat filsafat terus tambah rusak dunianya. Ya kan? Pinter semua jadi arsitek semua, yang dari tukang batu ndak ada, yang ngangkut-ngangkut ndak ada. Ndak. Dunia harus complementary contraries. Antara variabel yang bertentangan itu saling mengisi, saling melengkapi. Dari situlah nanti dunia berputar. Jadi kalau ada yang jelek, kalau ada yang buruk, itu semua skenario dari kasunyatan biar dunia ini seimbang. Misalnya apa wis kamu baca cerita, coba baca Ramayana apa Mahabharata atau nonton sinetronnya. Itu kan adanya Rahwana, Duryodhana, itu kan melahirkan banyak sekali kebijaksanaan-kebijaksanaan. Mahabharata itu kan pembersihan besar-besaran, karena memang manusia secara umum sudah rusak zaman itu kan ideologinya orang Hindu. Harus ada semacam perang dunia untuk
membersihkan yang jelek-jelek. Dan itu kalau tidak ada Duryodhana dan kawan-kawan, skenario ini nggak akan jalan. Kalau nggak ada Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, skenario kemuliaan seorang Nabi Muhammad juga tidak akan jalan. Jadi komplementari kontraris, saling melengkapi. Kalau nggak ada kafir ya tidak ada Muslim, wong kafir wis Islam. Kan Allah sendiri bilang kan, kalau saya mau, kalau aku mau, seluruh dunia jadi Muslim kabeh, mukmin semua. Tapi kan Allah bikin skenario sendiri biar dunia ini seimbang dan berputar, dinamis. Itulah yin yang. Ya kamu sendirilah yang ngerti variabel-variabel hidupmu. Kadang-kadang terlalu yin atau terlalu yang, maka cepet-cepet bikin keseimbangan, baik fisik maupun mental. Oke. Nah, itu filosofi pertama yang sangat terkenal. Filosofi kedua namanya Wu Wei. Wu Wei ini, setelah kamu paham keseimbangan, apa sih yang harus dilakukan adalah Wu Wei. Wu Wei ini banyak disalahpahami. Wu Wei itu maksudnya jangan melakukan apa-apa. Wu Wei ini kayak kamu kalau punya prinsip, Pak, hidup itu mengalir sajalah, Pak. Nah, itu Wu Wei. Jangan melawan, jangan punya ambisi, jangan punya hasrat yang bertentangan dengan kondisi alamiahmu. Hidup ini wajar-wajar saja. Jangan berlebih-lebihan, jangan dibuat-buat. Itu Wu Wei. Tidak berbuat arti harafiahnya. Jadi karep kita kan banyak, keinginan kita kan banyak, cita-cita kita kan banyak. Kita hidup, jalan kan berdasarkan keinginan ini. Cuma pilihlah jangan berlebih-lebihan. Seperti yang Pak bilang tadi loh. Makan itu penting, tapi hasrat makanmu harus dibatasi. Jangan dibuat-buat, jangan semau-maunya, jangan sak karepmu dhewe. Harus ada titik kamu jangan makan lagi. Jadi titik-titik alamiah dalam hidupmu yang kamu bisa mendeteksi. Oh, ini sudah keterlaluan. Oh, ini sudah berlebihan. Tidak ada barang berlebihan itu yang bagus. Ibadah aja kalau berlebihan kan jelek. Apalagi yang bukan ibadah. Apalagi cuma makan. Apalagi pacaran. Apalagi termasuk ngaji. Ini kalau berlebihan kan jelek. Wah, saya sedang semangat ngaji nih Pak. Gimana kalau selesainya jam 12? Oh, itu kan mantep memang, luar biasa wong barang baik. Tapi tidak natural. Kalau nggak natural, hasilnya pasti tidak maksimal. Jadi ukur kekuatanmu sendiri. Kenapa kamu harus bisa ngukur? Dalam rangka apa? Keseimbangan dirimu sendiri. Dalam rangka yin yang tadi loh. Kalau kamu salah takar, kamu akan sakit. Baik sakit fisik maupun sakit mental. Kadang-kadang kan kamu tiba-tiba bete luar biasa, tiba-tiba jenuh luar biasa, tiba-tiba merasa hampa, tiba-tiba kan sering kamu kayak gitu. Itu pasti ada yang salah dari hasratmu. Coba dicek lagi daftar keinginanmu. Biasanya itu yang jadi sumber masalah. Itu kalau diterus-teruskan kamu bisa sakit secara fisik. Nah, jadi hati-hati. Kebijaksanaan tertingginya tahu justru pada jangan melakukan apa-apa, mengalir saja sesuai kodratmu. Karena dirimu sudah ada cetakan jalannya. Kalau kamu nabrak cetakanmu itu, nanti akan jadi masalah dalam dirimu. Mungkin galau luar biasa, mungkin sumpek luar biasa, mungkin sakit. Itu filosofi Wu Wei.
Ya nanti kamu tulis besar-besar di kamarmu, Wu Wei. Kalau lagi kemerungsung semangat, ditonton tulisannya, ah iya ngapain, capek-capek untuk yang tidak penting. Wong yang penting aja juga nggak boleh berlebih-lebihan. Oke ya. Jadi selain hidup harus seimbang, yang kedua hidup juga harus ngerti batas. Ini yang orang sering salah menerapkan. Jadi kebebasan yang paling tinggi bagi saya justru ketika kamu tahu batas. Ketika kamu nggak tahu batas, justru kamu nggak bisa bebas. Diinget-inget itu. Demo ya demo, tapi harus ngerti batasnya. Ya sekali-sekali kalau demo bawa tulisan Wu Wei. Jadi biar ngerti batas. Ini demo karena apa? Jangan-jangan malah kontraproduktif loh kan gitu. Ya, jadi itu filosofinya tahu. Nggak apa-apa. Orang Islam nggak pakai Wu Wei, nggak apa-apa. Nanti ada ilmuwan Jepang namanya Sachiko Murata yang nulis buku, mungkin kamu pernah baca, judulnya Tao of Islam. Jadi hakikatnya ajaran-ajaran Tao itu sebenarnya sangat Islami. Ada juga buku yang judulnya Tao of Philosophy. Ada juga buku yang judulnya Tao. Banyak, coba kamu cek di toko buku. Banyak buku-buku judulnya Tao. Sebenarnya prinsip yang dikembangkan sama. Prinsip-prinsip keseimbangan, prinsip tahu batas, prinsip tidak berlebihan, prinsip tidak dibuat-buat. Banyak kan sikap kita yang tidak wuwe, dibuat-buat, tidak sekedar berlebihan, tapi pura-pura. Hari ini kamu menyebutnya pencitraan. Pencitraan itu antitesisnya wuwe, nggak natural. Kamu sekedar pingin dilihat ganteng, sekedar pingin dilihat baik, padahal aslinya apa ganteng tenan ya nggak ngerti. Apa baik tenan ya enggak juga sih, kadang-kadang juga enggak. Nah itu antitesisnya dari ini. Pura-pura. Ya kalau dalam agama kan istilahnya lebih serem. Namanya munafik. Menampilkan yang tidak aslinya. Oke. Selanjutnya, apa sih hidup yang mengalir itu? Hidup yang wuwe dan yin yang itu, kalau bahasanya Zhuangzi, yang itu filosofnya tahu, adalah hidup di tengah pusarannya tahu. Pusarannya tahu ya lingkaran yin yang tadi. Kalau kita sudah berada di lingkaran yin yang tadi, maka segalanya sama saja. Segalanya sudah ada jalannya masing-masing. Kita hidup ini selalu pakai perspektif. Dari perspektif ini, dari perspektif itu. Dan kita selalu sibuk dengan beda perspektif. Loh, beda itu memang keniscayaan. Pasti ada perbedaan. Dan kita juga ada di salah satu titik yang beda-beda itu. Cuma melihat perbedaan jangan dari dalam. Lihatlah perbedaan itu dari luar, maka kamu akan ngerti bahwa sebenarnya perbedaan-perbedaan itu sama saja. Secara hakiki. Jadi berada di pusaran tahu itu maksudnya gini loh. Kalau ini dunia, kamu kan ada di dalamnya. Ketika kamu ada hidup di dalam dunia ini kan berhadapan dengan banyak sekali beda-beda. Jangan berhenti di situ. Naiklah agak jauh dari dunia, lihatlah ke bawah. Oh iya ya, sebenarnya orang itu ada di kancah yang sama meskipun dia beda-beda. Itu maksudnya berada di pusaran tahu. Kalau kamu sudah bisa agak ngambil jarak kemudian melihat, maka kamu nggak akan dipengaruhi lagi oleh perbedaan-perbedaan.
Kamu akan ngerti, oh iya, dia gayanya kayak gini karena memang konteks hidupnya kayak gitu. Yang ini gayanya kayak gini karena memang konteks hidupnya kayak gini. Terus itu kamu bisanya dari luar. Makanya para sufi itu, di antara nasihatnya yang pertama, untuk kita kenal diri kita sendiri, pertama-tama orang harus uzlah. Uzlah itu bukan melarikan diri dari dunia, tapi mengambil jarak dari dunia. Kalau sudah mengambil jarak, kamu akan ngerti yang sejati. Kalau masih campur, masih di kancah perbedaan, kamu tidak akan tahu yang asli yang mana, yang baik yang mana, yang benar yang mana. Harus ada jarak dari realitas. Itu berada di pusaran tahu. Ya kan? Kalau kamu nempel kan nggak tahu. Kalau wajahmu tempelkan di karpet ini, kamu nggak akan tahu karpet ini merah apa hitam, badiknya kayak gimana, kan nggak ngerti. Cantik dan jelek itu kan kalau ada jarak. Kalau kamu nempel sama pacarmu misalnya, itu kan cantik, nggak cantik podo wae. Ya kan? Nggak kelihatan, nggak ada bedanya. Orang jelek itu kan hanya ketika ada jarak. Makanya kalau pacaran jangan deket-deket, biar kelihatan cantiknya atau kelihatan jeleknya. Kalau terlalu dekat, sudah tidak akan jernih lagi, karena kamu ada di kancah perbedaan. Jadi berada di pusaran tahu. Makanya hati-hati kalau pacarmu sudah bilang, kamu adalah matahariku. Ya, karena atau yang cowok bilang pada pacarnya, kamu adalah rembulanku. Nah, alamat itu sudah. Karena jaraknya matahari sama bumi itu berapa? Berarti minta putus. Oke. Dan jalan adalah pusaran dari segala sesuatu. Kita terlibat tapi tidak terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan. Oke. Ini Tao Te Ching tentang takdir. Takdir Tao Te Ching agak bau Jabariyah, tapi tidak melulu kayak Jabariyah. Kalau di filsafat kayak filsafat Romawi, stoicisme. Jadi segala hal yang terjadi, yang di luar kontrol kita, itulah takdir. Dan bagi orang yang meyakini takdir, harusnya tidak gampang galau dan tidak gampang gembira yang berlebihan. Jadi tidak ada satu hal pun yang menyenangkan, agreeable, bisa disetujui seketika, atau menyedihkan, ofensif, menyerang. Kalau kamu Muslim, ini sebenarnya kita kan juga percaya pada takdir. Orang yang percaya takdir harusnya tidak bisa sombong dan tidak bisa galau. Kalau masih bisa tinggi hati, sombong, dan masih gampang galau dan bete dan sedih, berarti kamu tidak percaya sama takdir, tidak percaya sama kasunyatan, tidak percaya sama yang bikin skenario. Kan kamu sudah tahu dan beriman bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Lah kok kamu bisa sesedih itu? Lah kok kamu bisa sesenang itu? Makanya orang Islam mengalami apapun kan disuruh bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pas seneng, kalau pas sumpek disuruh bilang apa? Ya, innalillahi boleh. Kalau yang innalillahi, kamu bayangannya mesti orang mati. Yang ndak urusan sama mati, kira-kira kamu bilang apa kalau pas lagi galau? Masya Allah kan kamu kalau pas lihat yang gitu-gitu, Masya Allah, ya, astagfirullah. Oke, jadi intinya, kalau kamu masih gampang galau, kalau kamu masih gampang lupa diri, berarti kamu masih belum sepenuhnya percaya dengan takdir.
Jadi orang yang percaya takdir itu stabil, tidak gampang ditipu oleh kesenangan, dan tidak gampang depresi oleh kegagalan. Nah, tinggal kamu lihat dirimu sendiri, imanmu sampai sebesar apa tentang makhluk yang namanya takdir ini. Itu yang pertama tentang. Yang kedua katanya tahu. Kenapa sih nggak harus sampai segitunya? Karena hakikatnya senang dan sedih, duka cita dan sukacita itu permainan pikiran. Itu kan sebenarnya permainan pikiranmu aja. Peristiwa yang sama bikin kamu sedih, tapi kadang-kadang ada apa sudah nggak sedih lagi. Jadi coba ya, kalau kamu sedang sedih, gampang alihkan pikiranmu, kan nanti langsung berubah. Karena dia permainan pikiran. Sekarang habis ketawa-ketawa, tiba-tiba kamu ingat, aduh, besok ujian. Tiba-tiba kan kamu sedih. Padahal ya memang besok ada ujian, tapi kan begitu muncul di pikiranmu kan tiba-tiba kamu langsung galau. Aduh, tugasku belum selesai nih. Tadi sudah ketawa, tapi sekarang tiba-tiba saja balik kamu jadi sedih. Padahal tugas memang belum selesai sejak tadi, tapi begitu dia muncul di pikiran, terus kamu sedih. Semuanya permainan pikiran kok. Diputus pacarmu itu tergantung dia munculnya kayak gimana di pikiranmu. Kalau munculnya, waduh aku kok ditinggal ya, aku diputus ya, wah dunia aku gelap nih, galau lah kamu. Ya kan? Tapi kalau bunyinya di pikiranmu kebalikannya, wah alhamdulillah aku diputus, bisa nyari lagi nih sejak kemarin, nggak ganti-ganti kan? Nah, ya kan? Terus kamu seneng. Faktanya sama, fenomenanya sama, tapi dia tampil seperti apa di pikiranmu, itulah yang menentukan kamu akan jadi galau apa jadi seneng. Dapat nilai E, loh itu kan kalau lahnya, dapat nilai E, ini harus ngulang lagi, berarti kau belum pinter ini, harus belajar lagi ini, semangat lah ya. Dia kan beda kalau, aduh dapat E, kapan lulusnya ini, kapan, ya kan. Loh, tergantung membunyikannya, maka sedih, seneng, galau, bete, itu sebenarnya permainan pikiran kok. Semuanya ada di pikiran. Buktinya apa? Kadang-kadang kamu heran, misalnya ada temenmu, loh besok loh kamu ujian, kamu bisa ketawa-ketawa, aku kok nggak bisa ya, aku kok sumpah luar biasa. Ya karena cara dia menangkap, memahami fenomena ujian di pikirannya beda. Jadi kuncinya berarti apa? Pikiranmu. Jangan mudah dipengaruhi oleh suruhan senang atau suruhan sedih. Tinggal kamu ubah dikit angle berpikirnya, sudah selesai. Makanya kan ada cerita sufi yang ceritanya Nasrullah sama Timurlang itu kemarin. Cerita sufi yang menunjukkan gimana dasarnya pikiran. Kalau diadaptasi zaman modern, ceritanya kayak gimana ya? Misalnya ke mall ya, ada suami istri ke mall. Jadi suaminya ini belanja, istrinya belanja. Perempuan kan kalau belanja sudah lupa daratan. Nah, terus ada SPG cakep. Terus suaminya bilang, mbak sini sebentar mbak, ngobrol sama saya sebentar ya. Sebentar aja, yang penting istri saya lihat. Nah, terus dia ngobrol, ngapain sih pak kok ngobrol sebentar? Tidak apa-apa sih, kalau istri saya lihat saya ngobrol sama sampean, pikirannya nanti sudah nggak tentang belanja lagi, tapi tentang saya yang ngobrol sama sampean. Nah, ya kan? Itu mengalihkan pikiran. Nah itu kamu juga gitu, kalau sedih coba cari alihkan pikiranmu, arahkan kemana. Pikiranmu kan gitu. Kadang-kadang tiba-tiba kamu galau. Ngapain sih kamu galau? Jokowi itu loh. Lihat ngapain nganggur-nganggur kamu kok mikir Jokowi. Jokowi gak mikir kamu. Kamu marah-marah kamu. Itu kan pikiranmu. Solusinya gampang lah. Gimana biar gak galau? Alihkan pikiranmu. Wis gak usah mikir Jokowi lagi. Wong Jokowi sudah banyak orang pintar di sekitarnya. Ngapain kamu ikut mikir? Misalnya kamu usul pun apa ya didengar sama Jokowi. Ya ben lah, gak usah dipikir. Nah itu permainan pikiran. Oke. Dari takdir, dari pikiran,
Terus gimana kita hidup yang baik? Kebajikan kalau menurut Tao Te Ching ada 3. Yang pertama mengusahakan, yang kedua jujur, yang ketiga kasih sayang. Jadi kalau kamu ingin jadi orang baik, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, berusahalah setiap hari untuk berbuat baik pada orang lain. Jangan pertama-tama mikir dirimu. Bukan apa-apa, karena kalau misimu adalah berbuat baik pada orang lain, otomatis kamu akan membereskan dirimu sendiri. Kalau kamu ingin sedekah pada orang lain, langkah pertama kan kamu harus punya uang dulu. Kalau kamu ingin menghibur orang lain, untuk bisa menghibur kan kamu harus tentram dulu. Apa bisa kamu yang galau menghibur orang? Tapi kalau misinya hanya dirimu sendiri, ujungnya egois. Mungkin kamu tentrem, tapi keberadaanmu bisa menyusahkan orang. Tapi kebajikan itu adalah T. T itu artinya 3 itu. Yang pertama mengusahakan, yang kedua jujur, yang ketiga kasih sayang. Jadi misimu harus tidak untuk dirimu sendiri, karena ketika misimu untuk orang lain, otomatis dirimu sendiri juga beres. Kalau sekedar untuk dirimu, ya tidak menjamin yang lain juga kena imbas kebajikanmu. Tugu. Yang kedua jujur. Jangan dibuat-buat, jangan dibikin-bikin. Kalau ingin bantu, yang jujur, yang suci, yang ikhlas. Kalau dalam agama, tanpa pamrih. Harus lurus, harus jernih. Straight itu jujur, apa adanya, tanpa basa-basi. Dan yang ketiga, kasih sayang, compassion. Jadi satu-satunya pamrih yang boleh adalah karena kamu sayang. Yang lain enggak. Di luar pamrih sayang, biasanya sudah pamrih yang tidak jujur, pamrih yang tidak lurus, yang tidak apa adanya. Dan mengusahakan jujur, kasih sayang itu ya jadi landasan perilaku namanya kebajikan. Dan orang yang hidupnya secara penuh dikontrol oleh ini, dikontrol oleh ingin memberi kebaikan pada orang lain, kejernihan dirinya, kejujurannya, dan kasih sayangnya, itu nanti dia yang disebut manusia agung, Sengzen. Dan manusia yang bisa kayak ginilah nanti yang bisa mengalami namanya perfect happiness, kebahagiaan yang sempurna. Bukan kebahagiaan yang sementara dan temporer. Itu rumusnya Tao. Jadi hiduplah untuk orang lain secara jujur dengan landasan kasih sayang. Terus menerus, continue, sampai dia jadi modusnya hidupmu. Dan kalau dia sudah jadi modusmu, kamu adalah manusia yang agung. Jadi agung kalau ditahu tidak tergantung pada ilmumu, tapi tergantung pada perilakumu, kebajikanmu. Oke. Lah terus ilmunya ada di mana, Pak? Ilmu itu indah kalau dia tidak sombong. Itu ada petikannya Tao Te Ching tentang kerendahhatian intelektual yang sering dikutip orang. Kalimat pertama, mereka yang tahu tidak lagi berbicara. Mereka yang masih banyak bicara biasanya tidak tahu. Hati-hati ya, berarti yang masih cerewet, sering ngomong, sering ngajak debat dan diskusi, itu biasanya dia belum yakin dengan kebenarannya sendiri.
Tapi orang yang sudah yakin dengan kebenarannya biasanya sudah tenang, diem. Wis aku wis ngerti sing bener kok. Selesai. Nah, hati-hati. Jadi kecuali mungkin yang pekerjaannya komentator. Nah, komentator kan mau nggak mau harus ngomong terus. Kan kita komentator kan tidak straight, tidak jujur karena itu pekerjaan, itu tuntutan peran, pencitraan. Tapi dalam praksis laku hidup sehari-hari, orang yang sudah tahu itu biasanya tidak banyak omong. Yang banyak omong yang belum tahu. Apalagi yang tahunya setengah-setengah. Itu cerewetnya luar biasa mesti. Karena ilmunya masih setengah. Kayak kamu baru belajar filsafat setengah kan biasanya gatel untuk ngomong macam-macam yang bau filsafat. Ya. Jadi para kiai, para ulama yang sudah yakin dengan ilmunya sendiri itu biasanya kan cenderung tidak banyak omong. Oke. Karena itu kalau kamu sudah tahu, tutuplah panca indera, tutuplah semua pintu biar nggak gampang terpengaruh, tumpulkan ketajaman biar nggak cerewet. Kritis itu penting, tapi kalau berlebihan menyusahkan keseimbangan. Akhiri semua kerumitan. Semakin jelimet pikiran, semakin rumit, semakin mengacaukan kejernihan. Dan pengetahuanmu seimbangkan dengan cahaya. Nggak ada gunanya pengetahuan kalau hasilnya hanya kegelapan. Dan kalau kamu sudah bercahaya, terangilah dunia. Jangan untuk menerangi dirimu sendiri, nggak ada gunanya. Jadi tutup panca indera, tutup pintu-pintu yang merusak, tumpulkan ketajaman, akhiri semua kerumitan, seimbangkan dengan cahaya, batinmu harus bercahaya dan terangilah dunia. Itu tugasnya seorang ilmuwan. Jadi tidak sekedar kamu pinter, terus pencitraan, terus dapat jabatan, terus kaya raya. Tidak. Tugasnya seorang ilmuwan itu kalau dia sudah tahu, tidak cerewet, tidak gampang dipengaruhi, tidak sok, tumpulkan ketajaman itu kan berarti jangan sok. Dan akhiri semua kerumitan. Jangan terlalu bikin teori-teori baru yang malah bikin orang bingung. Ya kan? Jan-jane sing diomong podo tapi gengsi terus bikin teori baru sing ruwet-ruwet. Nah itu akhiri semua kerumitan, seimbangkan dengan cahaya dan terangilah dunia. Nah, itu tugasnya seorang intelektual. Kita kan sedikit banyak termasuk intelektual. Ya kalau inteleknya nggak ada ya tinggal inteleknya saja, tidak apa-apa. Oke. Etika. Sebenarnya kebajikan tadi bagian dari etika, cuma perlu tak kutip sedikit. Itu fase yang penting. Gimana caranya bikin dunia ini seimbang dan harmonis. Yang pertama, terhadap orang yang berbuat padaku, berbuat baik padaku, aku seorang baik. Terhadap yang berbuat tidak baik kepadaku, aku tetap seorang baik. Sehingga seluruhnya menjadi baik. Terhadap yang jujur padaku, aku seorang jujur. Terhadap yang tidak jujur kepadaku, aku tetap seorang jujur. Sehingga seluruhnya menjadi jujur. Jadi berbuat baik, berbuat jujur itu tidak boleh bersyarat. Harus jujur ya jujur, baik ya baik, tidak boleh. Kalau kamu baik padaku ya aku baik padamu. Tapi kalau kamu curang ya aku curang. Nah, itu namanya bukan berbuat baik, tapi dagang. Kamu minta balasan yang sama. Tidak, berbuat baik bukan transaksi. Kamu kemarin ngomong jelek tentang aku kan, sekarang aku cuek padamu lah. Nah itu namanya transaksi. Kamu ngomong jelek atau ngomong baik, tetap aku akan baik padamu. Itu etika. Kalau enggak, yang terjadi dagang. Nanti bales-balesan terus. Kamu kemarin ngomong jelek, sekarang aku enggak mau ngomong padaku. Kamu enggak mau ngomong, enggak paten, aku juga enggak mau teman sama kamu. Terus akan ada rangkaian perbuatan jelek pada akhirnya. Nanti akhirnya kayak film India. Simbahnya balas dendam bapaknya, bapaknya balas dendam anaknya, anaknya yang balas dendam cucunya.
Tidak selesai-selesai. Kalau ada orang tidak jujur, terus kamu tidak jujur, yang selanjutnya pasti tidak jujur juga. Kebohongan, yang selanjutnya pasti kebohongan lagi. Maka biar seluruhnya jadi jujur, biar seluruhnya jadi baik, kebaikan dan kejujuranmu harus tambah syarat. Nah itu baru disebut orang baik, baru disebut perilaku yang etis, etika. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi cabang populer. Yang fisik, tadi kan ngurusi yang batin. Nah, yang fisik, kalau katanya tahu, kuncinya energi fisik itu ada pada namanya Qi. Qi itu manifestasinya ada pada nafas, udara. Nah itu jadi dirimu itu selain fisik yang bisa disentuh, ada medan energi namanya Qi. Dan ini harus seimbang. Mana bagian tubuhmu yang sakit, itu pasti di situ medan energinya nggak seimbang. Harus diseimbangkan. Ya, makanya kalau sehari ini kan ada cabang-cabang pengelolaan Qi, ada model Reiki, ada model yoga, ada model meditasi. Itu sebenarnya ngopeni yang fisiknya. Jadi selain medan jasmaniah, jasad, materi, dalam diri kita ada sisi-sisi energi. Bagi yang gampang sakit, gampang masuk angin, diperkuat energinya. Yo, pakai gaya kita sendiri, nggak harus pakai kayak Jet Li itu. Atau kayak Jet Li kan modelnya, enggak, ritualnya pakai milik kita sendiri, tapi tetap untuk memperkuat medan energi. Kalau di sana punya meditasi kan kita punya tahajud, kita punya tafakkur, kita punya muhasabah. Kalau tidak percaya, sekali-sekali ya kamu, kalau kedinginan, misalnya lupa bawa jaket, yang paling simpel adalah tarik nafas, tahan nafas beberapa lama, keluarkan pelan-pelan, nanti badanmu mesti hangat. Coba aja kalau nggak percaya. Kalau kamu sedang ringkih, sedang flu, sekali-sekali lakukan itu. Biar tubuhmu hangat. Ya ndak langsung sembuh, masih latihan. Tapi ya ndak apa-apa, jajal. Terus ya kayak tadi, itu secara fisik. Kalau secara mental, orang menyebutnya meditasi. Kamu nggak perlu belajar teori meditasi jelimet. Cari tempat yang tenang, yang sepi, terus jangan mikir apa-apa. Kalau tidak bisa jangan mikir apa-apa. Awalnya adalah pikirkan segalanya yang ingin kamu pikir. Kalau sudah capek pasti kamu tidak mikir apa-apa. Ya, dan kamu akan masuk ke tenang. Biasanya kan kamu, saya nggak mikir, malah keluar semua yang ingin dipikir. Mending keluarkan semua justru yang ingin kamu pikir. Sampai sudahlah, tidak penting, terus bersih. Tenang, sekali-sekali untuk membersihkan. Kan isinya macam-macam tuh di kepalamu itu. Sekali-sekali dibersihkan, dibikin tenang. Harus ada momen, entah seminggu sekali kamu nyari momen khusus untuk dirimu sendiri tenang, baik secara fisik maupun secara batin. Biar kondusif. Agama kan ngasih banyak celah untuk melakukan itu, meskipun jarang kita manfaatkan. Kalau bisa bangun malam kan kamu lebih milih gitaran dan nonton sepak bola. Nambah perkara lagi kan itu. Karena pinginnya tenang malah jagoannya kalah, tambah sumpek. Jadi paginya mesti berpengaruh itu kan. Nggak bisa ceria, tapi lakukan sekali-sekali. Biar medan energi kita agak bersih. Karena pikiran itu kan semacam sinyal ke dalam tubuh. Dan sinyal itu kan bahasa hari ini kan daya yang sifatnya energi. Maka pikiranmu kadang-kadang harus dibersihkan, dikatarsis. Yang tidak penting dibuang.
Kadang-kadang seolah-olah kamu itu banyak masalah, tapi begitu kamu pikir beneran, apa iya sih itu masalah? Atau seandainya nggak tak pikir kan nggak apa-apa tuh, itu kadang-kadang gitu. Cuma karena kamu nggak sadar seolah-olah itu bebanmu semua. Padahal enggak lah, itu mungkin nggak segitunya jadi masalahmu. Nah, itu G. Oke, dari semua yang di atas yang tak jelasin tadi, maka prinsip hidupnya tahu, kalau mau dirumuskan, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiduplah secara simplicity, sederhana, tidak berlebihan dalam hal apapun. Sederhana itu, kalau dengan 2 cukup, ya jangan 3. Kalau gelas kecil cukup, ya jangan minum gelas besar. Itu sederhana. Kalau teh saja cukup, ya jangan 2 gelas. Air putihnya buat kamu aja. Makanya gak pernah tak senggol. Daripada bekasku nanti gak ada yang mau minum. Mending masih utuh kan masih ada yang mau minum. Oke, itu sederhana. Terus yang kedua, peduli pada sesama, sensitif tadi, karena kebajikan diawali dari kepedulian pada sesama. Yang ketiga, fleksibel. Hidup alami itu hidup yang tidak kaku. Adaptif, selalu bisa memposisikan diri secara tepat di tengah lingkunganmu, baik lingkungan yang hidup maupun lingkungan benda mati. Tidak kaku. Orang kaku itu kan susah untuk adaptasi terhadap sekelilingnya. Maka fleksibel. Fleksibel itu kalau bahasa Indonesianya lentur. Lentur itu kalau bahasa Arabnya latif. Makanya Al-Quran itu kata-kata paling tengah yang diwarna merah itu falyatalattof. Maka lenturlah, biar kamu selamat. Orang yang tidak lentur tidak bisa selamat. Kalau harus selalu A sama dengan A, pada gilirannya kamu akan ketabrak sesuatu, karena kadang-kadang ada sesuatu yang tidak mengizinkan A. Kamu harus lentur. Lentur itu ya ngerti kapan harus ngomong, kapan harus diem, kapan harus marah, kapan harus sabar. Itu lentur. Yang keempat, independence. Tidak tergantung. Mandiri. Yang kelima, fokus. Tidak mengumbar pikiran, berimajinasi yang tidak ada gunanya, tajam pemahamannya, to the point. Itu fokus. Yang keenam, cultivate. Hidupnya harus dalam, tidak dangkal. Dalam itu berarti hidupnya yang melakukan sesuatu harus jelas makna dan tujuannya. Tidak asal, tidak ikut-ikutan, tidak sakarepe dhewe, tidak untuk tujuan-tujuan yang tidak penting. Cultivate. Dan yang terakhir, joyous. Gembira, ceria, merayakan hidup. Hidupmu harus kamu syukuri. Orang yang tidak bersyukur tidak akan bisa menikmati hidup. Orang yang tidak bisa menikmati hidup tidak akan bisa bersyukur. Orang yang tidak bersyukur hidupnya nggak akan senang. Orang yang tidak senang nggak akan tenang. Maka cerialah, nikmatilah hidup, rayakan hidupmu, anggaplah hidupmu itu yang paling bahagia. Yang lain juga sama-sama bahagianya, dan kamu ingin membagi kebahagiaanmu pada orang lain. Itu prinsipnya tahu. Jangan suka merengut, jangan suka kalau berkeluh kesah. Nggak, hidupmu itu tidak ada yang perlu dikeluhkan satu pun. Semuanya indah. Kalau ada yang menurutmu nggak indah, itu sebenarnya satu step untuk menuju keindahan yang mungkin kamu belum sadar. Ada skenario selanjutnya, itu belum the end. Jadi kalau kamu nilaimu kok jeblok,
Itu filmnya masih separuh, belum di end, masih panjang, tenang aja. Lakon itu kan harus kalah dulu. Iya, jadi tenang aja, gak usah takut. Rayakan terus hidupmu, nikmati terus hidupmu, senyum terus. Oke, jadi itu prinsipnya hidup tahu. Khas timur kan. Kalau hidupmu gaya kayak gini, kamu akan tenang, tidak kemerungsung, ceria terus, bersyukur terus, husnudzon terus, tidak gampang suudzon pada apapun. Itu gaya tahu. Oke, ada beberapa yang saya tidak sempat menjelaskan, tak masukkan di quotes. Sebenarnya kalau di Tao Te Ching sendiri sekitar 85 pasal, 85 atau 87 saya lupa. Setiap kalimatnya modelnya kayak puisi. Satu pasal itu bisa 2-3 bait. Dan masing-masing kata bagi saya penuh makna. Dan jangan salah, di Tiongkok sendiri tafsiran terhadap Tao itu macam-macam. Meskipun prinsip-prinsip utamanya seperti tak jelasin tadi. Ya beberapa tak bacain aja. The truth is not always beautiful, nor beautiful was the truth. Kebenaran itu tidak selalu indah, dan kata-kata yang indah tidak selalu benar. Kan? Hati-hati dengan kalimat itu. A man with outward courage dares to die. A man with inner courage dares to live. Orang yang beraninya hanya keluar, berani sama orang lain, berani sama itu orang ini biasanya berani mati. Tapi orang yang berani menghadapi dirinya sendiri adalah orang yang berani hidup. Kamu, dua-duanya tidak apa-apa, tapi paling tidak kamu harus berani hidup. Wong kenyataannya sekarang kamu hidup. Iya. Bagi saya lebih penting berani hidup daripada berani mati. Nggak gampang loh, berani mati gampang. Kamu tinggal berangkat ke Irak apa Suriah, cepet. Ya kan? Tapi berani hidup nggak gampang. The wise man is one who knows what he does not know. Orang bijaksana itu bukan yang ilmunya sangat banyak. Justru kebalikannya. Orang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang dia nggak tahu. Ya, saya nggak ngerti tentang astronomi, saya nggak ngerti tentang matematika, saya nggak ngerti. Justru orang yang ngerti apa yang dia nggak tahu itu orang bijaksana. Orang yang bahaya adalah orang yang nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Ya kan? Saya nggak ngerti ya, saya itu bisa naik motor apa enggak ya? Oh, bahaya itu, hati-hati. Ya kan? Loh, itu yang paling gampang itu. Saya nggak ngerti aku bisa ceramah enggak ya? Oh, itu bahaya juga, kok ngerusak jamaah malah ciloko. Jadi the wise man is one who knows what he does not know. He who conquers others is strong. He who conquers himself is mighty. Ia yang bisa menaklukkan orang lain adalah orang kuat. Tapi ia yang bisa menaklukkan dirinya sendiri adalah orang besar. Mighty. Silahkan milih mana. Sebaiknya dua-duanya, kalau nggak bisa ya taklukkan dirimu sendiri. Itu yang paling berat. Menaklukkan diri sendiri. Ini satu pasal, masih panjang, cuma tak potong setengah. If you understand others, you are smart. If you understand yourself, you are illuminated. If you overcome others, you are powerful. If you overcome yourself, you have strength. If you know how to be satisfied, you are rich. Kalau kamu memahami orang lain, berarti kamu orang pintar. Tapi kalau kamu memahami dirimu sendiri, berarti kamu orang yang tercerahkan. Kalau kamu menaklukkan orang lain, berarti kamu orang yang kuat. Tapi kalau kamu menaklukkan dirimu sendiri, berarti kamu orang yang tangguh. Strength. Itu kan beda.
If you know how to be satisfied, you're rich. Kalau kamu tahu gimana caranya untuk puas, maka kamu orang kaya. Orang, meskipun kekayaanmu kayak Abu Rizal Bakri, tapi kalau kamu nggak ngerti kapan harus puas, ya tetap kamu belum kaya. Meskipun utangmu banyak, sama teman kos-kosan kiri kanan ada utang, tapi kamu puas, berarti kamu orang kaya. Oke, jadi harus tahu, harus ngerti puas. Orang yang ngerti puas, orang yang kaya, dan orang yang mau bersyukur. Orang yang tidak tahu puas, pasti orang yang tidak mau bersyukur. Masuk banyak. The gentle overcomes the rigid, the slow overcomes the fast, the weak overcomes the strong. Ini prinsipnya Tai Chi-nya Jet Li ini kan. Yang lembut akan menaklukkan yang kaku. Yang slow akan menaklukkan yang cepat. Yang lemah akan menaklukkan pada akhirnya yang kuat. Itu maknanya banyak, tinggal kamu jelentrehkan lagi. Hari ini banyak aliran kaku, aliran kelas, tapi kalau ingin menang, ambillah aliran yang gentle, yang lentur. Pada akhirnya kalian yang akan menang. Karena kaku, keras itu pasti tidak akan bisa adaptif terhadap perubahan. Yang tidak adaptif terhadap perubahan pasti akan tergilas oleh zaman, karena zaman berubah. Atau dia pura-pura tidak berubah padahal sebenarnya berubah. Jadi the gentle overcome the rigid, the slow overcome the fast. Dalam banyak kasus yang jalannya pelan-pelan, pada akhirnya nyampe tujuan dengan sukses. Yang cepat sampai tujuan, rusaknya juga cepat. Dalam banyak cerita, maka hati-hati. The master's power is like this. He lets all things come and go effortlessly without desire. He never expects result, thus he is never disappointed. He is never disappointed, thus his spirit never grows old. Kekuatan seorang master, seorang guru, orang besar, itu kayak gini loh. Kok mereka tangguh luar biasa? Karena mereka membiarkan segalanya, melakukan segalanya apa adanya, tanpa dibumbui hasrat-hasrat, keinginan-keinginan, ambisi-ambisi. Dia nggak pernah mikir hasilnya apa. Karena itu dia nggak pernah kecewa. Orang yang kecewa itu kan ketika dia punya karep, punya hasrat, punya ambisi, dan beda dengan hasil, maka dia kecewa. Tapi orang yang tidak mikir hasil, dia tidak akan bisa kecewa. Itu yang bikin para guru, para kiai, para ulama itu kelihatan besar dan tangguh. Karena mereka memasrah, kalau kiai berarti memasrahkan semuanya pada Allah. Semuanya sudah skenarionya Allah, maka tidak ada kegagalan yang bikin mereka kecewa. Dan karena tidak bisa kecewa, maka mereka semangat terus. His spirit never grows old. Tidak pernah putus asa, nggak pernah terus, kalau gitu nggak usah lagi, kalau gitu nggak usah belajar lagi. Enggak, semangat terus. Itu rahasia hidupnya orang-orang besar. I have just 3 things to teach: simplicity, patience, compassion. These 3 are your greatest treasures. Aku hanya punya 3 hal untuk saya ajarkan pada kalian. Yang pertama, simplicity. Hidup apa adanya, sederhana. Kesabaran dan kasih sayang. Compassion. It is better to leave a vessel unfilled than to attempt to carry it when it is full. Ini kayak pepatah di pondok, mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Lebih baik biar saja ada satu sel, ada satu kotak, ada satu keranjang yang kosong, daripada berusaha baru berangkat kalau keranjangnya penuh semua.
Dari awal sampai akhir ajarannya tahu tadi kan banyak itu macam-macam. Waduh Pak, berat Pak kalau dijalankan semua. Loh yuk, pelan-pelan, satu-satu. Jangan nunggu semua kamu bisa terus jalan. Kalau kayak gitu, tidak ada kebajikan yang kamu bisa jalankan. Kalau sementara baru bisa sabar, ya sabar. Kalau sementara baru bisa istiqomah, ya istiqomah dulu. Kalau sementara baru bisa telaten, tekun, ya tekun dulu. Itu tahu. Oke. Itu taoisme intinya. Ya sejarah dan macam-macamnya masih panjang, cuma itu pancingan aja. Tao adalah satu dari 3 orang bijaksana. Kalau orang Cina melihat, cara melihat kehidupan itu ada 3 tipe. Ada tipe Konfusius, ada tipe Buddha, ada tipe Lao Tse. Kalau Konfusius menganggap hidup ini agak kejut, agak asam. Kalau bagi Konfusius dunia ini tidak teratur, maka kita harus ngontrol. Lebih pesimis lagi Buddha. Kalau Buddha, hidup ini penderitaan, hidup ini ilusi, maka kita harus membebaskan diri dari ilusi dan penderitaan lewat jalan spiritual. Yang positif Lao Tse, yang ditahu ini, hidup ini sempurna dan indah. Oleh karena itu, kita harus menjalani hidup apa adanya. Wong dia sudah sempurna dan indah. Yang bikin kacau kan kita yang mau pura-pura, kita yang mau macam-macam, kita yang mengotori dengan hasrat yang tidak jelas. Jadi, dunia ini adalah guru yang luar biasa. Silahkan belajar secara alami apa isinya dunia. Itu yang pesan moralnya tahu. Melihat hidup secara optimis. Kalau Konfusius, hidup ini harus diatur dan dikontrol. Kalau Buddha, hidup ini harus dihindari dan kita harus bebas dari kehidupan ini. Kalau Lao Tse, kita harus hidup apa adanya secara alami. Nah, terserah mau mengambil prinsip yang mana. Minggu depan kita akan ketemu dengan Konfusius. Ya, dan di Cina Konfusianisme lebih laku daripada Taoisme. Kita tengok rahasianya di mana. Meskipun janjane Konfusianisme lebih tua daripada Taoisme. Pikiran-pikirannya Lao Tzu, beberapa pasal banyak mengkritik Konfusianisme. Tapi tak dahulukan Taoisme untuk menyiapkan mentalmu masuk ke Konfusianisme. Karena Lao Tse untuk melihat hidup lebih optimis. Kenapa Cina sekarang sukses? Karena ideologinya banyak manut Konfusianisme. Kita ketemu minggu depan dengan Konfusius. Untuk sementara kita dasari dulu dengan Tao. Tao banyak cocok dengan ajaran-ajaran Islam. Kayak tadi kan sebenarnya kalau dicari ayatnya ya ada semua pasti. Oke, saya kira itu. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.